Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan soal yang ke-13 pada program Road to CPNS 2021 Belajar TIU Setiap Hari. Baik, berikutnya adalah soalnya. Jika karyawan mogok kerja, maka perusahaan akan bangkrut. Karyawan tidak mogok kerja. Kesimpulan yang tepat adalah, nah, jawaban paling banyak itu adalah perusahaan tidak akan bangkrut. Apakah jawaban ini benar atau seperti soal yang ke-12 sebelumnya? Berikut ini adalah soal yang ke-12 kita. Oke, ini dia ya. Jika rapat terlambat dimulai, maka pimpinan marah. Pimpinan marah. Kesimpulan yang paling banyak dijawab adalah rapat terlambat dimulai. Dan jawaban ini ternyata salah, gitu ya. Jawaban yang benarnya adalah tidak dapat disimpulkan. Nah, kawan-kawan bisa lihat pada video pembahasannya. Oke, ini video pembahasan soal ke-12. Di sini saya jelaskan mengapa jawaban yang paling banyak dipilih oleh kawan-kawan itulah jawaban yang salah gitu. Yang benarnya adalah tidak dapat disimpulkan. Nah, selanjutnya saya keluarkan lagi soal yang serupa, yang ini ya. Dan yang paling banyak dijawab itu adalah perusahaan tidak akan bangkrut. Nah, mari kita lihat apakah ini benar atau tidak. Baik kawan-kawan sekalian, dalam proses penarikan kesimpulan yang pada soalnya itu ada kata jika maka hanya ada 3 rumus. Ya, hanya ada 3 rumus yang dibenarkan dalam proses penarikan kesimpulan. Sekali lagi saya sampaikan, rumus yang pertama adalah PQ lalu P, maka kesimpulannya adalah Q. Itu modus ponen namanya. Oke, rumus yang kedua, jika P maka Q, lalu negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Dan yang ketiga adalah P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Ini namanya silogisme. Yang kedua tadi namanya modus tollens. Nah, cuma 3 ini. Jika soal kita menyerupai salah satu dari yang 3 ini, maka penarikan kesimpulannya sah atau valid. Tapi jika tidak memenuhi satu di antara 3 ini, maka kesimpulan itu tidak valid atau bahasa lainnya tidak dapat disimpulkan. Nah, sekarang kita lihat soal kita ini. Jika karyawan mogok kerja, itu kita misalkan sebagai P, maka perusahaan akan bangkrut. Itu kita misalkan sebagai Q. Karyawan tidak mogok kerja. Oke, kalau P-nya tadi adalah karyawan mogok kerja, lalu ada kata-kata karyawan tidak mogok kerja, berarti itu artinya negasi dari P. Nah, sekarang kita lihat dari 3 aturan atau 3 rumus penarikan kesimpulan. Apakah bentuk pada soal kita menyerupai salah satu dari 3 ini atau sama dengan salah satu dari 3 ini? Ternyata tidak, gitu ya. Tidak ada dalam rumus penarikan kesimpulan P maka Q, lalu negasi P, nggak ada. Yang ada itu PQP. Ya, atau kalau pakai negasi yang adanya PQ negasi Q. Jadi yang negasi itu yang belakangnya, bukan yang depannya. Nah, karena tidak ada yang sama dengan salah satu dari ketiga rumus ini, maka jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Jawabannya adalah E, bukan B, ya. Nah, ini adalah salah satu soal lagi yang paling banyak menipu dalam soal penarikan kesimpulan. Sama dengan soal kita yang ke-12 pada hari sebelumnya. Memang dalam logika sehari-hari, kita akan jawab B gitu ya. Kalau mogok kerja, bangkrut. Tidak mogok kerja, oh berarti tidak bangkrut. Nah, tentu kawan-kawan jawabnya gitu ya. Tapi dalam proses penarikan kesimpulan, kita nggak bisa pakai cara seperti itu. Kita harus menggunakan rumus atau aturan penarikan kesimpulan yang dibenarkan. Nah, yang dibenarkan itu ada 3 ini. Nah, kawan-kawan silahkan cek video pada channel ini yang membahas secara detail tentang 3 rumus ini. Nah, ini ada 66% yang menjawab perusahaan tidak akan bangkrut. Artinya ada 66% orang yang salah gitu ya. Nah, termasuklah yang menjawab perusahaan akan bangkrut, perusahaan akan baik-baik saja, atau yang karyawan mogok kerja dan perusahaan akan bangkrut gitu ya. Yang benar ini ada sebanyak 29%. Artinya apa? 71% kawan-kawan itu masih salah dalam menjawab soal ini.
sama dengan soal yang ke-12 kemarin. 72% nih yang menjawab rapat terlambat dimulai, yang terjebak. Atau 23% yang benar, yang menjawab tidak dapat disimpulkan. Artinya lebih dari 70% kawan-kawan masih salah menjawab soal-soal penarikan kesimpulan jika maka. Nah, oleh karena itu silahkan pahami benar, karena sangat disayangkan kalau soal yang mudah seperti ini kita salah gitu. Harusnya soal mudah seperti ini adalah kesempatan kita untuk meraih poin. Nah, teman-teman masuk ke channel YouTube ini, lalu teman-teman buka playlist, kemudian teman-teman cari yang namanya itu kemampuan verbal TU CPNS, ya, yang di bagian kiri bawah ya, yang ini ya. Oke. Nah, di sini ada banyak ini, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Ini saya membahas secara detail tentang kemampuan verbal silogisme. Silogisme itu nama lain dari penarikan kesimpulan. Oke. Nah, kawan-kawan buka nih yang bagian 1. Nah, ini saya jelaskan secara detail tentang 3 rumus tersebut gitu ya. If you want to sell online, lihat sejenak make ya. sure you stand out. Oke, sebentar. Go to Wix e-commerce and create a ya, kita skip. Tes Kita TU percepat saja. penarikan ke ini. Lalu dari video kita ada Nah, 3. di sini saya sudah jelaskan ada beberapa tipe tentang penarikan kesimpulan. Ada yang tipenya jika maka, ada yang tipenya semua sebagian, atau tipe lain selain dari yang 2 ini. Untuk soal jika maka, nah di sini saya sudah tuliskan rumus pertama, rumus kedua, rumus yang ketiga. Ini aturan khususnya ya. Nah, penting sekali ya, kalau kawan-kawan bisa lihat durasinya ini 21 menit ya. Nah, ini saya jelaskan detail sekali tentang soal-soal penarikan kesimpulan yang ada kata jika makanya. Kalau kawan-kawan bisa kuasai 3 rumus ini, maka semua soal jika maka bentuk-bentuk seperti yang tadi itu bisa dijawab dengan cepat dan benar. Oke kawan-kawan, sampai di sini pertemuan kita pada video kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.